Ini kodokan bahan keris atau pahat atau bisa juga kapak. Cuplikan video ini kami ambil dari Empu Subandi Karanganyar dan kami sudah meminta izin. Karena dalam video yang sebelumnya kami dianggap kurang kreatif. Ini adalah cuplikan video dari Empu Subandi di daerah Karanganyar, Solo. Kami mengambil video ini untuk melihat contoh apa yang kita namakan kodokan. Kodokan itu adalah bahan keris. Proses pembuatan keris itu dari pertama kita menyediakan bahan, diantaranya besi, kemudian nikel, bajanya 54 nikel. Nah, kalau ini sudah jadi kemudian kita buat semacam ini, artinya lapisan tadi kita buat lengkungan seperti ini. Di tengahnya ini adalah baja. Nah, kemudian ini nanti bajanya sebagai tajamnya. Nah, kemudian ini kalau sudah menyatu, kita tempa, kita ulur, hasilnya adalah seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Dan bagian bawahnya kita potong, yang nanti sebagai bahan gonjonya. Nah, ini gonjo. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini hasilnya, kemudian kita bentuk kodokan keris itu seperti ini ya, memang mirip-mirip pahat atau bisa juga kapak. Apa yang kita sebut era Kabudan itu sebetulnya berabad-abad lamanya, dan di era ini sangat banyak sekali varian bentuk tosan ajinya. Bentuk-bentuk seperti yang tadi kita sebut kodokan itu dihiasi dengan perunggu yang sangat indah, apa yang kita sebut sebagai pusaka bimetal, adalah wesi aji yang dihiasi dengan ornamen-ornamen perunggu. Di beberapa tahun terakhir ini memang banyak sekali di media online kita jumpai pusaka yang sejenis. Artinya memang wesi aji yang kemudian diberi handle dengan, ya kalau saya tidak salah sebut, yang sekarang ini lebih banyak diberi kuningan, bukan lagi perunggu. Yang banyak kita jumpai itu berbentuk kadga, ada yang pedang, terus kemudian ada pisau atau wedung. Beberapa bentuk yang mirip dengan kodokan itu kira-kira kalau sudah dibentuk seperti ini bisa menjadi pahat, atau juga ada beberapa lagi berbentuk kapak. Ada pahat yang bertangkai panjang seperti ini, atau saya tidak tahu namanya waktu itu apa. Dan ada juga yang pendek handle-nya. Beberapa lagi handle-nya itu sudah full dengan ukiran, jadi cara memegangnya pun saya tidak tahu, karena tangan kita akan kena tajam-tajam ornamennya itu. Seperti bentuk ini sudah tidak bisa lagi kita pegang karena bentuknya di handle-nya sudah seperti itu. Tidak ada lagi tempat tangan untuk memegangnya, sehingga kalau sebagai perkakas saya kira kok sulit penggunaannya. Saya cenderung ini sudah menjadi pusaka, dipusakakan. Dan kita memang sering melihat temuan-temuan dalam bentuk ini. Dan beberapa rekan
teman itu terus kemudian memodifikasi karena ini dianggap sebagai kodokan, terus akhirnya dibentuk menjadi keris dan menjadi keris kabudan. Dan kami sudah mengirimkan satu bentuk ini ke teman di Eropa, di Kanada, dan mereka menyatakan bahwa ini memang jenis pusaka bimetal yang waktu itu memang sudah ada dari sejak zaman dahulu. Mungkin jenis ini akan membuka wacana kita, apakah besi-besi kabudan itu termasuk ke dalam perkakas, alat-alat pertanian, alat-alat rumah tangga, atau bisa juga berupa pusaka, artinya senjata spiritual yang mempunyai makna-makna tertentu. Karena ada beberapa bentuk tertentu yang ergonominya atau anatominya memang kurang pas kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, artinya perkakas, atau untuk alat-alat pertanian seperti kudi misalnya, secara ergonomis kalau digunakan memang kurang pas karena tebalnya, karena panjangnya dan sebagainya. Dan kami pun mempunyai kesulitan untuk merenovasi, mengembalikan pada bentuk awalnya, sehingga kadang-kadang itu tadi lebih mirip sebagai pahat atau sebagai kapak. Ya mungkin karena itu, karena era ini disederhanakan kabudan sebagai hanya satu era, sehingga tidak banyak yang menulis atau mereview pusaka-pusaka ini. Sebenarnya apa betul-betul pusaka atau perkakas atau alat-alat pertanian. Apapun itu, kalau menurut kami ini adalah karsa leluhur, di mana saat itu benda-benda ini dihiasi dengan ornamen-ornamen yang indah, sehingga pada saat ini pun kalau dipajang itu memang ada segi estetikanya, keindahannya, apalagi teknologinya. Wong Jawa aja lali jawane. Matur nuwun.